Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Yenina Akmal M.Hum selaku dosen pengampu perkembangan peserta didik PGSD UNJ. Perkenalkan, nama saya Indria Hilmalia Dewanti dari kelas A PGSD UNJ tahun 2020. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pemahaman agama pada anak. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat. Kemudian akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat, sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Kenapa sih ilmu agama sangat penting? Sama halnya dengan ilmu pelajaran lain di sekolah, ilmu agama selalu mengedepankan kebaikan dan memberi manfaat yang luar biasa bagi kecerdasan anak. Melalui ilmu agama, anak bisa mengenal berbagai kebaikan dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi tingkatannya. Melalui ilmu agama, anak-anak akan menjaga diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang norma masyarakat ataupun agama. Sebelum anak memasuki usia sekolah, alangkah baiknya jika orang tua memperkenalkan pendidikan agama yang dianut sesuai kepercayaan masing-masing. Ajarkan anak dengan cara yang baik, ramah, dan tidak terlalu menuntut. Selama mengajarkan ilmu agama ini, pastikan bahwa orang tua juga memahami apa yang diajarkan. Peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak. Melalui bimbingan orang tua, anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Belajar agama mengenalkan anak pada Tuhan. Melalui pelajaran agama, anak akan dikenalkan pada Tuhan. Yakinkan pada anak bahwa Tuhan itu ada dengan mengenalkan kebesaran-kebesarannya. Ceritakan pula kisah-kisah inspiratif yang lahir dari agama masing-masing. Terangkan pada anak bahwa apa yang ada di bumi, yang ada di sekitar, dan semua hal lainnya adalah ciptaan Tuhan. Misalnya, kenalkan anak pada hembusan angin, air di sungai, burung-burung, turunnya hujan, adanya gunung-gunung, langit, bintang, manusia, bunga, dan semua hal lainnya sebagai wujud kebesaran Tuhan. Mengenalkan anak pada Tuhan juga sebagai langkah awal mengenalkan anak segala kebaikan. Mengenalkan bagaimana harusnya bersikap, sopan santun, dan berperilaku sehari-hari. Belajar agama membentuk karakter anak. Dengan pengetahuan ilmu agama yang cukup, sadar atau tidak, hal ini akan membentuk karakter anak di masa depan. Seorang anak yang telah dibekali ilmu agama yang cukup saat usianya masih dini, ketika dewasa akan membuatnya bisa memahami dirinya sendiri. Ini juga membuatnya tak mudah terpengaruh dengan nilai-nilai negatif yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, menanamkan nilai agama pada anak. Bagaimana cara menanamkan nilai agama pada anak? Cara menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga adalah dengan menggunakan metode. Beberapa metode dapat digunakan dalam menanamkan nilai agama pada anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode bercerita. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Metode cerita atau kisah memiliki peranan penting dalam memperkokoh ingatan anak dan kesadaran berpikir. Suatu kisah bisa melahirkan sebuah kebahagiaan perasaan terhadap anak. Jika kisah yang diberikan kepada anak kisah baik, maka anak akan berusaha menjadi anak yang baik. Melalui metode bercerita, orang tua dapat memberikan contoh teladan melalui cerita kisah Nabi untuk yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama non-Islam, orang tua dapat menceritakan kepada anak tentang kisah atau asal-usul agama yang mereka anut. Serta orang tua dapat mengenalkan kepada anak siapa itu Tuhan melalui metode bercerita, agar anak dapat percaya adanya Tuhan serta ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini dengan bahasa yang anak pahami. Yang kedua yaitu metode teladan.
Perilaku orang tua, kakak, atau pengasuh di rumah adalah contoh yang paling efektif bagi pembentukan perilaku anak. Orang tua yang sudah matang akan berusaha memperlihatkan contoh-contoh yang positif kepada anak dengan cara yang beragam. Memelihara pengandalan emosi, melaksanakan tugas-tugas dengan rajin, mempunyai sikap bangga terhadap pekerjaan, serta menunjukkan tanggung jawab dalam keluarga merupakan contoh bagi perilaku anak. Orang tua menjadi teladan bagi anaknya, maka dari itu orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik kepada anak. Misalnya dalam hal beribadah, orang tua bisa mengajak anak untuk mengerjakan ibadah secara bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, orang tua menjadi teladan bagi anaknya dengan memberikan contoh mengerjakan ibadah sholat secara tepat waktu, mengaji setiap hari, berkata sopan, serta berperilaku baik terhadap semua orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode dialog. Metode dialog adalah hubungan percakapan antara seorang anak dengan orang tuanya. Metode ini merupakan suatu keharusan bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Sebab dengan metode ini akan terjadi percakapan yang dinamis, lebih mudah dipahami, lebih berkesan, dan orang tua akan lebih tahu sejauh mana tingkat perkembangan pemikiran dan sikap yang dimiliki anaknya. Anak usia dini biasanya menanyakan sesuatu hal tentang keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memberikan jawaban atas pertanyaan anak sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran anak tersebut. Dengan demikian, jawaban yang diberikan oleh orang tua melalui hubungan dialogis antara anak dapat menimbulkan benih-benih keimanan dan mempertahankan kebenaran yang sudah diyakininya. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode perumpamaan. Metode perumpamaan merupakan metode yang tepat untuk diberikan kepada anak usia dini. Karena dengan metode ini, orang tua dapat mengarahkan anaknya sesuai dengan perumpamaan yang diberikan kepadanya. Misalnya, orang tua mengatakan anak yang selalu bohong tidak akan mendapat teman. Maka secara tak sengaja anak itu akan takut berbohong karena dia takut tidak mendapatkan teman. Ini salah satu contoh metode perumpamaan yang dapat diberikan kepada anak usia dini sesuai dengan keadaan mereka. Sekian penjelasan saya tentang pentingnya pemahaman agama pada anak serta cara menanamkan nilai agama pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.